Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 911, melawan Trevor Sukardi. Bagaimana mungkin? Cucu Pak Polan, Trevor, lebih kuat 10 kali lipat daripada cucuku yang mengecewakan itu. Roger maupun Leno tidak akan bisa mengalahkan Trevor, kata Gustav dengan santai. Pak Polan tidak membantah ucapan Gustav karena dia memahami kekuatan Trevor. Walaupun tidak berlebihan seperti yang dikatakan Gustav, Trevor pasti 5 kali lipat lebih kuat daripada Reggie. Walaupun Trevor tidak bisa mengalahkan mereka berdua, masih ada cucu Tuan Finja. Mereka tidak mungkin bisa menang, kata Pak Polan sambil tersenyum. Finza menganggukkan kepala tanpa menjawab apa-apa. Cucunya, Dani Alatas, adalah seniman bela diri muda terkuat yang diakui oleh semua kalangan seniman bela diri kota Vero. Dani adalah juara pertama kompetisi ahli bela diri tahun lalu. Dia sangat kuat sampai tidak ada kata yang cocok untuk mendeskripsikannya. Kenzo, lanjutkan. Hari ini langsung tentukan 3 besar, babak final akan diadakan besok, ucap Finza sambil melambaikan tangannya. Kenzo menganggukkan kepalanya. Dia melangkah maju lalu berkata, 4 besar seniman bela diri sudah terpilih. Selanjutnya, dipersilakan Trevor Sukardi, juara kedua kompetisi ahli bela diri tahun lalu, untuk naik ke arena. Setelah Kenzo mengatakan itu, seorang pemuda berpakaian hitam perlahan-lahan berjalan keluar dari pintu besar arena. Usia pemuda itu sekitar 26 atau 27 tahun. Tubuhnya tidak terlihat kuat, bahkan tidak sekekar Reggie. Langkahnya tampak sangat ringan, seakan-akan ada angin di bawah kakinya. Dia berjalan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, tapi sama sekali tidak lambat. Dalam beberapa menit, dia sudah berdiri di dalam arena. Di pinggang Trevor terdapat sebuah tas hitam. Dia berdiri di dalam arena dengan ekspresi datar, lalu memberi hormat kepada seluruh penonton. Trevor? 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 Dalam sekejap, terdengar suara seruan dari setiap sudut lapangan. Teriakan yang menggemparkan ini cukup membuktikan status Trevor di kalangan seniman bela diri kota Vero. Valentino menyipitkan matanya dan bertanya, ilmu bela dirinya khas dalam kecepatan ya? Erika terkejut lalu bertanya, aku belum memberitahumu, bagaimana kamu bisa tahu? Valentino mengangguk, dia memang tidak salah lihat. Hanya saja, Valentino sedang menebak benda apa yang ada di pinggang Trevor. Kenzo maju satu langkah, kemudian berkata kepada semua penonton. 4 kontestan teratas ditambah dengan Trevor Sukardi, berarti total ada 5 kontestan. Berikutnya akan diadakan 2 pertandingan untuk 5 kontestan ini, tapi 1 kontestan akan langsung naik ke babak final. Dengan begitu, 3 kontestan teratas sudah terpilih. Besok, 3 kontestan ini akan berhadapan dengan juara tahun lalu dan babak final akan dimulai. Beberapa kontestan yang berhasil lolos ke babak selanjutnya merasa antusias. Walaupun sekarang mereka sudah masuk 4 besar, tapi 4 besar jauh berbeda dengan 3 besar. Banyak lomba bidang lain yang hanya memberikan hadiah kepada 3 juara teratas, juara keempat bahkan tidak akan diingat. Tapi, agar semua seniman bela diri dapat beristirahat sebentar, selanjutnya kita akan memulai babak repechit, ujar Kenzo sesuai rencana sambil melihat seluruh lapangan. Semua penonton tidak keberatan, bahkan Valentino sendiri merasa dirinya memang perlu beristirahat sebentar. Dia menghabiskan cukup banyak tenaga ketika melawan Reggie. Saat babak repechit, Valentino tidak begitu memperhatikan. Satu persatu kontestan yang mengikuti babak repechit bertarung dengan sekuat tenaga mereka. Bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Di sisi lain, Valentino sedang duduk sambil memejamkan matanya dan terus bernapas untuk mengatur kondisi tubuhnya. Erika juga tidak mengganggu Valentino. Dia keluar selama 20 menit, setelah dia kembali, Erika mengulurkan tangannya ke depan Valentino. Nih, untukmu. Erika memalingkan wajahnya ke arah lain sambil mengulurkan tangannya ke depan Valentino. Apa? Valentino melihat ke bawah. Tidak ada apa-apa di tangan Erika. Erika melirik sekeliling sekilas. Ketika dia melihat tidak ada yang sedang menoleh ke sini, dia baru perlahan-lahan menarik lengan bajunya, menunjukkan benda yang tersembunyi di balik lengan baju. Benda tersebut adalah sebotol minuman olahraga. Minuman olahraga ini bisa menenangkan tubuhmu dengan cepat. Aku bahkan tidak rela meminumnya, tapi sekarang aku kasih ke kamu, ujar Erika dengan nada pura-pura tidak peduli. Kemudian, dia mendorong botol tersebut ke tangan Valentino. Valentino mengucapkan terima kasih. Setelah itu, dia langsung membuka tutup botol dan meminumnya. Rasanya sangat manis, tapi tidak enak. Untuk meningkatkan peluang menangnya, bisa menenangkan tubuhnya dengan cepat, juga merupakan hal bagus. Setelah babak repechit ini selesai, sudah saatnya Valentino lanjut berdiri di arena. Ketika Kelvin sedang menonton pertandingan, dia menoleh untuk melirik Valentino sekilas. Kebetulan dia melihat Valentino sedang melempar botol kosongnya ke lantai. Gila! Kelvin langsung melotot, kemudian dia pergi memungut botol kecil tersebut. Dia terlihat seperti ingin sekali menjilat botol itu. Kak Leno, kamu kaya sekali. Harga minuman ini puluhan miliar loh. Kamu bahkan bisa menjual botol kosong ini seharga miliaran, seru Kelvin.
Valentino tercengang dan bertanya. Puluhan miliar? Uhuk. Kedua pipi Erika merona. Dia berdeham untuk menyembunyikan kecanggungan ini. Kelvin terenganga. Setelah itu dia pun berbisik. Ini didistribusikan secara khusus oleh penyelenggara untuk seniman bela diri. Meskipun kamu kaya, kamu belum tentu bisa mendapatkannya. Valentino terkesiap lalu melirik Erika sekilas. Kemudian, Valentino mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, hanya mulut Erika yang tajam, tapi dia berhati lembut. Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya melakukannya untuk keluarga Lowell. Erika mendengus. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Lalu, dia menoleh ke arena. Babak repechage berlangsung sangat lama. Sudah pukul 1 siang pun, pertandingannya belum selesai. Setelah Valentino makan siang, dia kembali lagi ke lapangan perlombaan. Babak repechage akhirnya selesai pada pukul 3 sore. Peringkatnya juga sudah disusun dengan tepat. Selanjutnya adalah pertandingan untuk merebut peringkat 3 teratas. 5 kontestan yang termasuk Valentino dan Trevor sekali lagi dipasangkan. Kali ini, pemuda bernama Roger itu dapat langsung naik ke babak final. Dalam daftar kontestan kelompok satu lagi, tidak ada Valentino dan Trevor. Valentino pun menghela napas. Karena mereka tidak sekelompok, itu berarti pada pertandingan kualifikasi yang terakhir, Valentino pasti akan bertarung dengan Trevor. Tidak lama kemudian, pertandingan kualifikasi pertama sudah mengumumkan pemenangnya. Kini tinggal Valentino dan Trevor, jadi tanpa perlu mengambil undian lagi, mereka langsung masuk ke dalam arena. Walaupun aku tidak di sini, aku masih mendengar tentang reputasimu, kata Trevor sambil menatap Valentino dengan tenang. Valentino mengangguk tanpa menjawab Trevor. Kenzo melihat jamnya sebentar, setelah itu dia memukul drum. Dia berseru. Pertandingan kualifikasi 3 teratas yang terakhir dimulai sekarang juga. Bam! Begitu Kenzo selesai berbicara, Trevor langsung berlari menuju Valentino secepat kilat. Kecepatan Trevor sungguh mencengangkan. Serangannya ini membuat banyak orang tidak bisa bergerak. Bab 912, kualifikasi. Brook? Dengan kecepatan Trevor yang sangat tangkas, dalam sekejap mata dia sudah tiba di hadapan Valentino dan mengayunkan tinjunya sampai Valentino mundur beberapa langkah. Setelah Valentino terdorong mundur beberapa langkah, dia berdiri dengan stabil dan menyipitkan matanya. Trevor mengejutkan Valentino sedikit. Ketika orang biasa mahir dalam suatu bidang, itu sudah termasuk hal yang luar biasa. Contohnya Regi. Walaupun tubuh bagian bawahnya stabil dan dia sangat kuat, kelemahannya terletak di kecepatan. Sedangkan Trevor tidak hanya cepat, tapi juga kuat. Seberapa hebat seseorang dan seberapa keras latihannya baru bisa menjadi mahir dalam dua aspek ini. Trevor tidak berbasa-basi sama sekali. Dia langsung mendekati Valentino dan meluncurkan serangan demi serangan yang kuat. Bu? Bam? Keduanya bertarung dengan sangat sengit, setiap ayunan tinju dan kaki terlihat ganas. Seiring waktu, Valentino semakin terkejut. Trevor berada di atas peringkat Regi benar-benar bukanlah sebuah keberuntungan. Dengan kekuatan yang ditunjukkan saat ini, sepertinya Trevor dapat mengalahkan Regi dengan mudah. Akan tetapi, semakin kuat lawannya, Valentino semakin ambisius. Ayo! Ayo! Trevor, semangat! Leno, semangat! Leno, semangat! Semua penonton di lapangan terus-menerus berteriak. Ada yang berteriak mendukung Trevor dan ada juga yang mendukung Valentino. Namun, mereka berdua sama sekali tidak menghiraukan suara penonton. Seluruh fokus mereka tertuju pada satu sama lain. Tinjuan dan tendangan mereka saling bertabrakan. Terkadang Valentino yang mengungguli, terkadang Trevor. Keduanya bertarung dengan sengit. Akhirnya, dengan bantuan kecepatannya seperti kilat, Trevor berhasil mendaratkan tinjuan yang kuat pada Valentino. Bro! Valentino baru saja mengulurkan tangannya untuk menghalang serangan Trevor, tapi Trevor sudah langsung menggantikan sasarannya dengan cepat ke bahu Valentino. Kekuatan yang mengerikan langsung mengenai Valentino, sehingga tubuhnya jatuh ke satu sisi. Trevor sama sekali tidak memberikan Valentino kesempatan untuk bernapas. Melihat Valentino belum menstabilkan dirinya, Trevor maju lagi dan menyerangnya. Valentino diserang sampai dia terus-menerus melangkah mundur. Dia sama sekali tidak bisa memblokir serangan Trevor. Dalam waktu singkat ini, Valentino setidaknya sudah dipukul 10 kali. Dengan kekuatan Trevor yang kuat, setiap tinjunya terasa sangat sakit. Pada saat Erika merasa sangat gugup sehingga dia mengepalkan tangannya dengan erat, Valentino tiba-tiba berteriak. Lalu, dia merendahkan tubuhnya dengan membuka lebar kedua kakinya. Dalam sekejap, Valentino sudah memasang posisi kuda-kuda. Ih, itu kuda-kuda bunga plum keluarga kami? Pak Gustav terkesiap. Orang lain juga kaget. Bagaimana Leno bisa memasang kuda-kuda unik keluarga Gunawan? Bam! Benar saja. Kali ini saat tinju Trevor mengenai tubuh Valentino, Valentino tidak bergerak sedikit pun dan kakinya juga tidak terdorong mundur. Setelah itu, Valentino langsung berdiri. Kekuatan yang mengerikan memancar keluar dari sekujur tubuhnya. Bam! Satu tinjuan yang cepat, kuat dan tepat langsung mendarat di hidung Trevor. Trevor pun kesakitan, dia langsung melangkah mundur sambil memegang hidungnya. Sedangkan Valentino pun segera melangkah maju sambil meluncurkan serangan demi serangan yang cepat kepada Trevor. Sebelumnya dia yang ditekan oleh Trevor, kini Valentino membalikan meja.
Setiap tinjuan mengandung kekuatan yang mengerikan. Bu, bu, bu. Dari suara keras yang beruntun itu, Trevor sudah menerima setidaknya 20 tinjuan. Jatuhlah! Valentino tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, lalu menghantamkannya ke bawah dengan kuat. Bam! Kaki Valentino menghantam bahu kiri Trevor dengan keras. Trevor menahannya sambil menggertakkan giginya. Akan tetapi, akhirnya dia tetap terjatuh ke tanah. Sedangkan Valentino tetap berdiri tegak di tempat. Pada saat ini, Trevor sedang berbaring telungkup di lantai, sedangkan Valentino berdiri sambil meletakkan kedua tangannya ke belakang. Di luar arena, ribuan orang tercengang. Raut wajah Pak Polan yang sedang berada di ruangan pribadinya terlihat masam, dia pun menghela napas berat. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Valentino benar-benar membuatnya tidak bisa berdiam diri. Dengan tangan di belakang, Valentino menatap Trevor dari atas sambil berkata, "Kamu sudah kalah." Akan tetapi, Trevor malah menggeleng-geleng kepalanya. Tampangnya terlihat angkuh. Trevor menopang tangannya ke tanah, kemudian perlahan-lahan berdiri. Wush! Kemudian, Trevor mengulurkan tangannya ke tas hitam di pinggangnya dan mengeluarkan sesuatu dari dalam. Sebuah nuncaku muncul di tangan Trevor. Nuncaku tersebut terbuat dari baja tahan karat yang berwarna perak. Rantai di bagian tengahnya terlihat sangat kokoh. Melihat Trevor mengeluarkan nuncaku, satu lapangan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Seakan-akan Trevor yang mengeluarkan senjata berarti akan terjadi hal yang menakutkan. Di seluruh lingkaran seniman bela diri kota Vero, hanya Dani Atlatas yang mempunyai kualifikasi membuatku mengeluarkan nuncakuku. Selain dia, siapapun tidak bisa. Bahkan Regi tidak memiliki kualifikasinya. Kamu adalah orang kedua yang memiliki kualifikasi membuatku menggunakan senjata. Ujar Trevor kepada Valentino sambil mengelus nuncakunya. Kalau begitu, aku merasa terhormat. Seulas senyuman penuh arti tersungging di bibir Valentino. Kamu boleh menggunakan senjata apapun agar tidak terlihat seolah-olah aku sedang menindasmu. Trevor menyipitkan matanya dan mengeratkan genggamannya pada nuncaku. Kenzo mengangguk. Penggunaan senjata memang diperbolehkan di kompetisi ahli bela diri. Kenzo berjalan menghampiri Valentino lalu berkata, "Leno, kalau kamu tidak ada senjata, kami bisa menyiapkannya untukmu." "Tidak perlu." Valentino melambaikan tangannya, lalu berkata, "Senjata terbaik adalah diriku sendiri." "Sombong sekali." Trevor mendengus. Setelah itu, dia langsung berlari menuju ke Valentino. "Suh!" Trevor mengayunkan nuncaku peraknya ke wajah Valentino dengan kuat dan secepat kilat. Begitu nuncaku itu memelesat, terdengar suara tebasan angin juga. Senjata tersebut datang dengan sangat cepat dan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Nuncaku itu melintas seperti suatu bayangan perak. Valentino tidak mencoba untuk menghantam balik nuncaku itu, melainkan menghindar ke samping. Trevor terus melangkah maju dan mengayunkan nuncakunya secepat dan seganas mungkin. Suara angin tidak berhenti berbunyi. Dua batang nuncaku yang terhubung oleh rantai besi mengeluarkan suara yang nyaring. Suaranya terdengar brutal. Pada saat ini, jarak serangan Trevor menjadi 2 kali lipat dengan adanya senjata di tangannya. Benar-benar ganas. Dia dapat mendaratkan serangan pada Valentino menggunakan nuncakunya, tapi Valentino malah kesusahan bahkan untuk menyentuh ujung baju Trevor. Saat menghadapi ayunan nuncaku itu, Valentino hanya bisa melangkah mundur sambil memukul balik. Dia ditekan oleh Trevor sampai dia hanya bisa melangkah mundur. Jantung semua anggota keluarga Lowell sekali lagi berdebar. Erika merasa lebih khawatir. Kedua tangannya saling bertautan. Detak jantungnya juga semakin kuat. Semakin lama, semakin cepat Trevor menggerakkan nuncakunya, begitu juga dengan kekuatannya. Namun, Valentino tidak merasa cemas. Meskipun orang itu kuat, staminanya tetap akan habis. Selama Valentino bisa bertahan, stamina Trevor pasti akan terus menurun. Saat itu tiba, itulah kesempatan Valentino untuk meluncurkan serangannya. Bam! Valentino baru saja memikirkan ini, tapi kemudian nuncaku Trevor telah menghantam bahunya. Nuncaku besi itu mengenai tulang bahu Valentino, membuatnya kesakitan sehingga dia terpaksa menarik napas. Tanpa menunggu Valentino bereaksi, Trevor sudah mengayun nuncakunya dengan kuat lagi dan membidiknya ke pinggang Valentino. Bab 913, Keajaiban. Bro! Valentino kembali menghirup napas dalam dan melangkah mundur setelah bagian bawah punggungnya dihantam dengan keras. Trevor mencibir, lalu mengayunkan nuncaku dengan tangan kanannya ke lutut Valentino. Krak! Kalau senjata tumpul seperti nuncaku mengenai tulang, luka yang ditimbulkan jauh lebih sakit dibandingkan kalau terkena bagian badan yang berdaging. Lutut Valentino pun langsung bengkok, dia berusaha menopang kakinya dan langsung melompat ke belakang untuk meninggalkan area jangkau Trevor. Gawat! Trevor mengeluarkan nuncakunya, dia sudah jadi orang yang berbeda. Kelvin menunjukkan tatapan putus asa. Dengar-dengar, dalam seni bela diri nuncaku, keluarga Sukardi bisa dibilang setara dengan master seni bela diri negara Nagon, Bruce Litora. Dulu, leluhur keluarga Sukardi pernah belajar seni bela diri dengan Bruce Litora. Bruce Litora itu adalah legenda di dunia seni bela diri, rasio lemak di tubuhnya sangat rendah. Dia juga pencipta Jeet Kune Do, sebuah aliran seni bela diri yang sangat hebat. Benar, aku juga pernah mencari tahu tentang Jeet Kune Do. Para penonton di bawah arena terus berceloteh.
Melihat Valentino ditekan oleh lawannya, mereka semua terkejut. Namun, setelah teringat bahwa seni bela diri nunchaku keluarga Sukardi sehebat Master Bruce, mereka pun langsung mengerti. Pemahaman Bruce terhadap seni bela diri sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Seluruh anggota keluarga Lowell, termasuk Hugo yang ada di atas arena, merasa sangat khawatir. Valentino mengelus dan memijat bagian yang terkena serangan nunchaku tadi secara perlahan, lututnya terasa sangat sakit. Saat ini, tubuh Valentino sudah ditinju belasan kali oleh Trevor, juga sudah dipukul beberapa kali dengan nunchaku. Memar sudah bermunculan di berbagai bagian tubuhnya. Pada saat ini, Trevor menggenggam erat nunchakunya dan berkata kepada Valentino dengan tenang. Aku memberimu kesempatan untuk mengaku kalah. Kalau tidak, selanjutnya aku akan membunuhmu. Akan tetapi, tidak ada yang berani meragukan kata-kata Trevor ini. Di kompetisi ahli bela diri, Trevor pernah membunuh orang. Valentino menggeleng secara perlahan, lalu mencibir dan berkata, Nyawaku ini hanya boleh dikendalikan oleh aku sendiri. Kalau aku tidak mau, siapapun di dunia ini tidak akan bisa mengambil nyawaku. Kalau kamu tidak percaya, coba saja. Baik. Trevor berseru dengan lantang lalu maju lagi. Kali ini, dia mengayunkan nunchakunya dengan sangat lancar, kecepatannya juga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Suara kibasan nunchaku itu terus terdengar, membuat orang-orang yang mendengarnya merasa ngeri. Nunchaku berwarna perak itu memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan mata semua orang. Muncul kilauan sinar dan nunchaku itu pun diayunkan ke arah Valentino dalam kecepatan tinggi. Valentino berdiri di tempat, dia menatap gerakan Trevor dan juga nunchakunya tanpa memalingkan pandangannya. Sinar matahari yang mengenai nunchaku itu pas terpantul ke mata Valentino, membuatnya terpaksa memicingkan matanya. Tiba-tiba, Valentino menutup matanya secara perlahan. Kedua telapak tangannya juga diulurkan ke udara secara perlahan dengan kelima jarinya terpisah secara alami. Seluruh tubuhnya juga menjadi rileks, dia terlihat seperti sedang berjemur di bawah sinar matahari. Pada saat ini, semua orang pun bengong. Apa? Apa yang ingin dia lakukan? Di pertandingan yang menegangkan seperti ini, dia malah menutup matanya. Dia ingin mati. Aku tidak mengerti. Dengan mata terbuka saja, dia tidak bisa menghindar dari serangan nunchaku itu. Tapi dia malah menutup mata dan membiarkan Trevor memukulnya habis-habisan. Semua penonton di luar arena menatap Valentino lekat-lekat, mereka semua berkomentar dengan nada kaget. Erika kembali berdiri dan berteriak pada Valentino. Leno, kalau kamu mau menyerah, langsung bilang saja. Daripada kamu terluka. Melihat apa yang dilakukan Valentino, Trevor juga terdiam sesaat, gerakan tangannya juga melambat. Dia tidak ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, jadi Valentino yang menutup mata membuatnya sedikit ragu. Saat ini, Finza dan yang lainnya juga kebingungan. Tuan Finza, apa maksudnya ini? Tanya Pak Polan. Finza menyipitkan matanya dan berkata dengan sedikit ragu. Ini seharusnya salah satu jenis dari Taikai. Tapi bahkan aku hanya pernah mendengar tentang tingkat setinggi ini. Aku tidak pernah melihatnya secara langsung. Apa? Anak semuda itu mana mungkin? Pak Polan dan Gunawan sangat terkejut. Manusia memiliki 5 panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Sekarang, Leno tidak menggunakan indera penglihatannya, dia tidak akan melihat apa yang ada di sekitarnya, yang berarti fokusnya tidak akan terbagi-bagi. Dengan begitu, dia bisa mencapai kondisi di mana pikirannya benar-benar kosong. Mata dan hatinya bersatu, seluruh fokusnya digunakan untuk merasakan benda-benda di sekitarnya. Kemampuan perspektif adalah sesuatu yang sangat misterius, tapi tidak bisa dibilang tidak ada. Kalau tidak, orang-orang buta tidak akan bisa hidup. Finza seperti sedang menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya, juga seperti sedang berbicara pada diri sendiri. Pak Gustav sudah pasti mengerti sedikit tentang ini. Kemudian, Finza tiba-tiba menoleh ke arah Pak Polan dan berkata, Pak Polan, aku rasa cucumu mungkin akan kalah. Apa? Begitu mendengar kata-kata itu, Pak Polan terdiam sejenak, lalu menggeleng dan berkata, Mana mungkin? Dari tadi Trevor yang terus menyerang Leno. Finza menggeleng ringan, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya melihat ke arah arena. Saat ini, Trevor sedang mengernyit melihat Valentino, dia ragu-ragu untuk maju. Pak Polan tiba-tiba berdiri dan berteriak ke arah Trevor. Seniman bela diri sudah pasti harus bertarung. Tidak usah tunggu lagi, serang. Trevor mengangguk, lalu mulai mengayunkan nunchakunya dan melancarkan serangan habis-habisan ke arah Valentino. Kali ini, dia ingin melempar Leno yang arogan ini keluar dari arena dalam 3 kali pukulan. Siut! Ayunan nunchaku yang kencang menimbulkan suara tebasan angin. Nunchaku itu pun dikibaskan ke arah Valentino. Saat ini, Valentino masih tetap menutup matanya. Kepalanya juga sedikit miring, seakan-akan dia sedang berkonsentrasi mendengar arah pukulan nunchaku itu. Pada saat ini, jantung semua orang yang ada di sana seakan-akan berhenti berdetak. Apakah Valentino bisa membuat keajaiban di dunia seni bela diri? Trevor menggertakkan giginya dan mengeluarkan seluruh tenaganya. Nunchaku itu dilempar ke kepala Valentino dan menimbulkan suara angin. Semakin lama semakin dekat. Jaraknya hanya tersisa 20 cm, nunchaku itu akan mencapai Valentino hanya dalam setengah detik. Tepat di saat ini, sebuah telapak tangan yang besar tiba-tiba terulur. Telapak tangan ini seakan-akan mempunyai mata sendiri dan langsung menggenggam nunchaku itu. Bu!
Nunchaku itu masuk ke genggaman telapak tangan itu dan digenggam dengan erat. Apa? Semua orang langsung tercengang. Bisa-bisanya Valentino menangkap nunchaku Trevor dengan setepat itu, walau matanya tertutup. Bagaimana cara dia melakukannya? Apakah di dunia ini benar-benar ada kemampuan perspektif yang seperti takhayul itu? Sudut bibir Valentino naik secara perlahan, hatinya kegirangan. Dia berhasil. Kamu? Mata Trevor membelalak, dia benar-benar terkejut. Valentino menggenggam erat nunchaku itu, lalu perlahan-lahan membuka matanya. Kemudian, dia melihat Trevor dengan tatapan penuh makna. Sudah berakhir. Valentino tersenyum sinis sambil mengucapkan dua kata itu. Kemudian, dia tiba-tiba mengerahkan tenaga di lengannya. Siut! Valentino menggunakan tenaga yang sangat kuat untuk menarik nunchaku itu ke arahnya. Trevor mana mungkin rela melepaskan senjatanya, dia pun menggenggam erat nunchakunya dan tidak ingin melepasnya. Namun, dengan tenaganya yang sangat kuat, Valentino bersikeras menarik tubuh Trevor ke arahnya. Valentino dari awal sudah memperkirakan situasi ini, satu tangannya menarik nunchaku, satu tangannya lagi ditekuk dan sikunya yang tajam langsung menghantam dada Trevor. Bruk! Suara hantaman yang berat pun terdengar. Seluruh tubuh Trevor bergetar karena hantaman itu. Dia merasa tulang dadanya seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Trevor sangat kesakitan dan kesulitan bernapas. Dia pun langsung melepaskan nunchakunya. Begitu dia melepaskan nunchakunya, Trevor langsung merasakan firasat buruk. Dia tidak sempat bereaksi apa-apa selain langsung berlari mundur. Valentino mengulurkan kedua tangannya dan menggenggam dua tongkat nunchaku milik Trevor. Kemudian, dia langsung menggabungkan bagian atas kedua tongkat itu. Brak! Krek! Bagian kepala nunchaku itu seketika bergabung menjadi satu membentuk sebuah tongkat panjang berukuran 100 cm. Kemudian, Valentino mempererat sekrup di atasnya untuk membentuk sebuah tongkat besi. Ha! Melihat adegan ini, sebagian besar orang refleks tersentak. Valentino sama sekali tidak ragu-ragu, dia langsung menerjang ke arah Trevor dengan tongkat panjang itu seperti seekor harimau kelaparan yang sedang memangsa. Drap! 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 Bu! Tongkat panjang itu memantulkan sinar perak dan berputar cepat seperti ban mobil, membentuk bayangan-bayangan tongkat yang bahkan tidak bisa ditembus angin. Tongkat itu pun diarahkan ke arah Trevor. Trevor sama sekali tidak bisa menahan serangan ini. Setiap kali dia menahan dengan tangannya, dia akan dipukul dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Sehebat apapun kemampuan seorang seniman bela diri, dia tetaplah manusia yang pasti akan merasakan sakit saat dipukul dengan tongkat besi. Valentino menebas tongkat itu puluhan kali hingga membuat Trevor terus melangkah mundur. Detik berikutnya, Valentino melompat sambil menggenggam tongkatnya itu dengan kuat lalu berputar di udara dan mengibaskan tongkatnya ke arah Trevor dengan sekuat tenaga. Dia sudah menentukan sasarannya, yaitu ubun-ubun kepala Trevor. Mata Trevor dipenuhi dengan ketakutan, dia berusaha memiringkan kepalanya ke samping. Tongkat panjang itu hampir saja mengenai telinga Trevor. Bahkan suara embusan anginnya terdengar di telinganya. Brak! Kepala Trevor berhasil menghindar dari serangan ini, tapi bahunya terkena serangan. Tenaga yang menakutkan ini sama sekali tidak bisa ditahan Trevor. Kakinya seketika membengkok sehingga dia berlutut sebelah kaki di depan Valentino. Berakhir sudah! Valentino menarik tongkatnya lalu melangkah beberapa langkah, kemudian menendang ke samping hingga kakinya mendarat di dagu Trevor. Krak! Langsung terdengar suara tulang terlepas dari sendinya. Trevor seketika terbang ke belakang karena tendangan itu dan jatuh keluar arena. Trevor mendarat dan langsung pingsan. Semua orang pun tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, tidak ada yang bersuara, lebih tepatnya tidak ada yang berani bersuara. Mereka semua melihat Valentino dengan mata membelalak. Bab 914, tak tertandingi. Trevor Sukardi dari keluarga Sukardi kalah. Trevor Sukardi yang menempati peringkat kedua di kompetisi ahli bela diri sebelumnya, Trevor Sukardi yang hanya satu langkah lagi bisa menjadi yang pertama, kalah. Dia kalah di tangan Leno yang sama sekali tidak terkenal ini. Kalau tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, pasti tidak akan ada yang percaya kalau hal seperti ini benar-benar terjadi. Akan tetapi, sekarang kenyataan ada di depan mata mereka. Kekuatan Valentino lagi-lagi mengejutkan semua orang yang ada di sana. Dari yang awalnya diremehkan, berhasil masuk dari audisi dan terus menang sampai 25 besar, 13 besar. Dia bahkan mengalahkan Reggie dan Trevor. Di setiap pertarungannya, dia tidak pernah kalah. Dia berdiri di atas arena dengan aura yang sangat kuat dan terus naik ke tingkat selanjutnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Saat ini, tidak ada yang berbicara, sebagian besar orang bahkan bisa mendengar suara detak jantung mereka. Otak semua orang seakan-akan berhenti bekerja. Sampai setelah lewat 1 menit, baru ada orang yang sadar kembali dan tersentak secara refleks. Gila! Kuat sekali! Orang bernama Leno Wijaya ini luar biasa hebatnya. Benar, Leno hebat. Harus diakui, hal yang pada dasarnya harus terjadi pasti akan terjadi. Kalau keluarga Lowell mau bangkit, siapapun tidak bisa menghalangi. Ribuan orang di tempat semuanya menunjuk-nunjuk Valentino yang berdiri di arena. Mata mereka dipenuhi dengan tatapan hormat dan kagum. Kelvin langsung menarik tangan Erika dan bertanya dengan terbata-bata.
Kak Leno, bukan, Kak Leno beneran menang. Erika juga membelalakan matanya, dia melihat Valentino dengan tatapan kaget, lalu mengangguk dengan kaku. Ya, dia menang. Meskipun dia menjawab seperti itu, Erika masih tetap tidak bisa percaya. Dia tahu Valentino sangat misterius dan tidak bisa ditebak, kekuatannya juga sangat hebat. Akan tetapi, Erika sudah pasti tidak menyangka bahwa Valentino bisa sekuat ini. Bahkan ahli bela diri sekuat Trevor saja sama sekali bukan lawan Valentino. Meskipun di pertarungan tadi Leno tidak menang dengan mudah, dia tetap menang. Leno dari keluarga Lowell menang. Masuk ke 3 besar. Kenzo menarik napas dalam-dalam lalu berjalan ke tepi arena untuk mengumumkan hasil pertandingan. Begitu dia mengumumkannya, para anggota keluarga Lowell langsung bersorak gembira. Jelas-jelas mereka hanya berjumlah belasan orang, tapi suara teriakan mereka terdengar seakan-akan mereka berjumlah ratusan orang. Kemudian, ada banyak orang juga yang terpengaruh teriakan mereka dan ikut bersorak. Saat ini adalah waktu di mana Valentino bersinar, waktu di mana dia paling berkilau. Hugo tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya terus menggosok tangannya dan menghirup napas dalam-dalam untuk menahan semangatnya yang meluap-luap. 3 besar. Hal ini membuktikan bahwa keluarga Lowell berhasil memasuki 3 besar keluarga terhebat di lingkungan seni bela diri kota Vero. Setelah kekagetannya mereda, Pak Polan menyuruh orang untuk mengangkat Trevor pergi dan mengantarnya ke ruang kesehatan untuk dirawat. Di hatinya sudah pasti ada amarah, tapi Pak Polan tidak mungkin mengatakan apa-apa. Di pertarungan antara ahli bela diri, tidak mungkin tidak ada yang terluka. Sebelumnya, Trevor juga melukai sangat banyak ahli bela diri agar bisa sampai di posisi sekarang. Di lingkungan bela diri, kalau mau naik kedudukan, kamu harus menginjak ahli seniman bela diri lainnya. Setidaknya Valentino tidak sekejam Roger, dia tidak langsung menggunakan jurus mematikan. Leno, turun dulu. Ujar Kenzo kepada Valentino. Valentino mengangguk ringan lalu berjalan turun dari arena. Setelah berjalan 2 langkah, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Semua orang pun melihatnya dengan tatapan kaget. Setelah berdiri di tempat selama beberapa detik, Valentino kembali berjalan lagi. Ada banyak orang yang memasang ekspresi kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Valentino. Sedangkan Erika sangat teliti, begitu melihat tingkah laku Valentino, dia pun sudah bisa menebak apa yang terjadi. Seiring dengan langkah kaki Valentino yang turun dari arena secara perlahan, tatapan seluruh orang di sana juga memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ada yang kagum, iri, tidak senang dan takut. Tidak peduli tatapan seperti apa yang ditujukan padanya, Valentino tetap harus menerimanya. Karena berdiri di posisi setinggi ini, dia harus menerima pujian ataupun kritik dari semua orang. Valentino berjalan turun secara perlahan, gerakannya makin lama makin lambat, bahkan terlihat seperti akan terjatuh. Siut! Erika langsung bangkit dan berlari menghampirinya, lalu langsung merangkul lengannya. Kemudian, mereka berjalan turun bersama. Valentino bimbang sejenak, tapi akhirnya dia rileks dan berkata, "Terima kasih." Erika mendengus dingin dan hanya fokus menopang Valentino untuk berjalan ke depan. Namun, kali ini dia tidak menyindir Valentino lagi. Dia harus mengakui bahwa kehebatan dan keteguhan Valentino telah berhasil membuatnya mengakui Valentino. Hanya berdasarkan Valentino sekarang adalah 3 besar orang terkuat di dunia bela diri kota Vero, sudah banyak perempuan yang diam-diam menyukainya. Erika juga sama, dia sama sekali tidak bisa menahan pesona pria kuat seperti Valentino. Selain itu, dia melihat perkembangan Valentino dengan mata kepalanya sendiri. Dari seorang pecundang yang menjual nyawanya demi uang sampai jadi sekarang ini. Perasaan seperti itu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Dengan bantuan Erika, Valentino secara perlahan duduk di kursi. "Kak Leno, kamu tidak apa-apa kan? Bagaimana keadaanmu?" Tanya Kelvin dengan penuh khawatir sambil mengernyit. "Tidak apa-apa, hanya sedikit kehilangan tenaga." Ujar Valentino datar sambil mengibaskan tangannya. Ketika bertarung tadi, seluruh otot dan sarafnya sangat tegang, jadi tadi dia tidak kenapa-kenapa. Namun, begitu pertarungan selesai dan tubuhnya rileks, seluruh otot di tubuhnya pun mulai terasa pegal. Apalagi tempat-tempat yang memar tadi, terasa sakit dan nyeri, sangat susah ditahan. Ilmu medis negara Nagon sangat percaya pada prinsip rasa sakit disebabkan karena aliran darah yang tidak lancar. Ketika darah tersumbat, energi dalam tubuh juga tidak bisa mengalir dengan lancar, jadi rasa sakit juga akan semakin parah. Kalau hanya satu tempat saja masih bisa ditahan, tapi sekarang ini di seluruh tubuh Valentino setidaknya ada belasan bagian yang terluka. Begitu rasa sakitnya datang bersamaan, rasanya seperti digigit oleh jutaan semut. "Kak Leno, aku pulang dan ambilkan sebotol obat luka buatan keluarga Lowell dan juga minyak untuk melancarkan peredaran darah. Kamu pasti akan sembuh dalam sekejap." Ujar Kelvin. "Baik." Valentino mengangguk. Rasa sakit sebenarnya tidak kenapa-kenapa, tapi kalau sampai memengaruhi pertandingan final besok, maka masalahnya jadi besar. Sekarang, daftar orang yang berhasil masuk 3 besar sudah keluar. 1 adalah Lena Wijaya dari keluarga Lowell, Roger Morgan si ahli bela diri bebas, dan juga Thomas Tanoto dari keluarga Tanoto. Mari kita ucapkan selamat pada 3 ahli bela diri ini dengan tepukan tangan. Setelah Kenzo selesai berbicara, dia pun menepuk tangannya. Ribuan orang penonton di bawah juga ikut bertepuk tangan. Bahkan ada orang yang bersiul. Suara tepukan tangan sangat keras seperti guntur, terdengar sampai ke langit. Setelah ini, masih ada beberapa hal yang harus diadakan.
3 ahli bela diri dipersilakan pulang duluan untuk beristirahat demi menyambut pertandingan final besok. Besok pertandingannya masih di tempat yang sama. Selamat bertemu besok. Ujar Kenzo lagi. Valentino langsung berdiri dengan bantuan Erika dan berjalan keluar. Setelah rasa sakitnya sudah mereda, Valentino melepaskan diri dari Erika dan berjalan sendiri. Bu, buat apa kamu bersikeras jalan sendiri? Erika mengernyit dan melihat Valentino dengan tatapan bingung. Tidak apa-apa, aku bisa jalan sendiri. Ujar Valentino dengan nada datar. Bab 915, bertambah kuat saat berhadapan dengan lawan yang kuat. Bukankah kamu tidak ingin terlalu banyak berurusan denganku? Kamu bilang kamu sudah punya pacar, tapi di mana pacarmu? Aku belum pernah melihatnya, dan aku juga belum pernah melihatmu menelponnya. Jangan bilang kamu sama pacarmu bisa saling tidak menghubungi untuk waktu yang begitu lama. Saat ini, Erika bertanya dengan nada yang sama sekali tidak terdengar mendesak. Dia memang murni hanya ingin tahu. Namun, Valentino tidak menjawab sepatah kata pun karena dia tidak ingin membicarakan topik ini. Secara garis besar, apa masih ada urusan lainnya setelah babak final selesai? Tanya Valentino. Setelah babak final, paling-paling sisanya adalah ucapan selamat dari semua pihak. Tentu saja kamu boleh pergi lebih awal kalau mau. Jawab Erika. Kalau begitu, aku bisa pergi kapan saja setelah babak final besok selesai. Hati Valentino tergerak. Ya? Kamu bisa pergi setelah acara besok selesai. Tapi kapal penumpang tidak akan berangkat sebelum pukul 8 malam lewat dan juga harus sudah ada beberapa orang yang berkumpul di titik keberangkatan. Bagaimanapun juga, pihak penyelenggara tidak mungkin menjalankan kapal demi kepentingan satu orang saja. Jelas Erika secara rinci. Valentino mengangguk, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan menuju ruangan. Manusia itu harus fleksibel dan bisa beradaptasi dengan peraturan yang ada. Selama memiliki status tertentu, peraturan saja bisa diabaikan. Erika ragu-ragu untuk sesaat, tapi dia tetap berjalan mengikuti Valentino. Dengan kondisi Valentino saat ini, dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Aku melakukan semua ini demi keluarga Lowell. Ya, semata-mata untuk keluargaku. Erika menyemangati dirinya sendiri, lalu melangkah maju untuk meraih lengan Valentino lagi. Di arena kompetisi, setelah Valentino dan yang lainnya pergi, Hansen mencengkram sandaran tangan di kursinya dengan erat. Rasanya dia ingin menggertakkan giginya kuat-kuat sampai retak. Cengkraman Hansen begitu kencang hingga urat-uratnya menonjol keluar dan menakuti siapapun yang melihatnya. Hansen awalnya berpikir bahwa serangan Reggie yang kuat bisa menghabisi Valentino dan melampiaskan kebenciannya terhadap Valentino. Akan tetapi, Hansen sama sekali tidak menyangka bahwa jangankan Reggie, bahkan Trevor juga tidak bisa menghentikan Valentino. Hansen tidak percaya Valentino begitu kuat. Padahal dia sama sekali tidak kuat waktu aku bertarung dengannya. Jangan bilang di dunia ini memang benar-benar ada orang yang fisiknya mampu menjadi lebih kuat saat berhadapan dengan lawan yang lebih kuat darinya. Bukankah hal semacam ini hanya ada di legenda? Gumam Hansen sambil menggertakkan giginya. Sebagai anggota dari lingkaran ahli bela diri, tentu saja Hansen mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh orang biasa. Beberapa orang memang terlahir dengan tubuh yang diperuntukkan untuk berlatih seni bela diri. Kalau hanya ingin menilai dari fisik, maka fisik Hansen dikategorikan sebagai sangat baik. Sedangkan fisik Trevor dan Reggie dikategorikan sebagai luar biasa. Sementara itu, fisik Danny yang merupakan pemenang kompetisi ahli bela diri sebelumnya dikategorikan sebagai fisik terbaik. Lingkaran ahli bela diri di kota Vero menilai bahwa Danny memiliki fisik yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih setiap 100 tahun sekali. Tentu saja bisa dibayangkan seberapa kuatnya fisik Danny. Selain itu, Hansen juga tahu bahwa ada kategori fisik yang hanya tertulis dalam legenda, yaitu fisik dengan potensi tak terbatas. Orang dengan fisik seperti itu akan bertambah kuat ketika berhadapan dengan lawan yang kuat. Kekuatannya seolah-olah tidak ada habisnya dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Selama orang itu memiliki ketetapan hati yang tidak goyah, maka dia bisa terus-menerus memperkuat kekuatannya. Orang seperti itu baru akan kalah saat kesenjangan kekuatan antara dirinya dan lawannya terlalu besar untuk diatasi. Jika tidak, potensinya akan terus terpicu secara stabil. Hal yang terpenting adalah orang itu memiliki keteguhan hati yang tidak goyah dan menolak untuk menyerah. Pengikut yang berada di samping Hansen pun bertanya dengan ragu. Tuan Muda Hansen, sebenarnya teori tentang potensial seperti ini benar atau tidak? Tentu saja benar. Hansen langsung mengangguk sambil berkata, memangnya kamu tidak pernah melihat berita yang seperti itu? Contohnya saja seperti anak kecil yang dihimpit oleh mobil atau sepasang ayah dan anak yang berhasil memindahkan mobil seberat ratusan kilo dengan tangan mereka sendiri. Jangankan orang biasa, apa mungkin ahli bela diri bisa melakukan hal-hal seperti itu dengan mudah? Pengikut itu sontak menutup mulutnya rapat-rapat begitu mendengar respons Hansen. Dia memang pernah melihat berita semacam itu. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang Leno sudah maju ke babak 3 besar. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia maju lebih jauh lagi. Aku sudah menjadi musuhnya. Kalau dia sampai masuk ke 3 besar, kelak keluarga Chandra akan dalam bahaya. Ketika membicarakan itu, Hansen merasa semakin khawatir. Selain itu, sorot pandangannya juga menjadi semakin tajam. Tuan Muda Hansen, status Leno saat ini sudah lebih tinggi daripada keluarga Chandra. Kalau kita mencari ribut dengannya, kurasa kita malah akan memprovokasi keluarga seni bela diri lainnya. Kata pengikut itu dengan nada yang terdengar sedikit khawatir. Hai MPH,
Itu sebabnya kita harus melakukannya dengan sederhana dan tanpa diketahui siapa-siapa. Sudah, biar aku yang memikirkan caranya. Hansen membelai dagunya dan kilat cahaya kejam melintas di matanya. Baiklah. Begitu saatnya tiba, aku akan melakukan apapun yang Tuan Muda Hansen perintahkan. Sahut pengikut itu sambil segera mengangguk. Saat makan malam, Erika sebenarnya tidak ingin Valentino mengambil makanannya sendiri. Dia bilang biarkan dia saja yang membawakannya untuk Valentino. Akan tetapi, Valentino menolak dan bersikeras untuk pergi mengambilnya sendiri. Kamu ini keras kepala sekali. Memangnya apa salahnya dengan membantumu membawa makanan? Kamu kan sekarang terluka. Kata Erika dengan nada tidak berdaya. Kondisiku sudah hampir pulih dan tidak akan memengaruhi kemampuanku bertarung besok. Lagi pula, bergerak akan membuat peredaran darahku yang tersendat menjadi lebih cepat lancar. Jelas Valentino dengan santai. Kemudian, dia mengenakan jaketnya dan berjalan keluar. Erika tidak punya pilihan selain mengikuti Valentino. Di Pulau Vero ini, siapapun dipersilakan untuk pergi makan di restoran kapan saja selama waktu masih siang hari. Namun saat makan malam, mereka hanya diperbolehkan makan dalam waktu yang terbatas. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah orang-orang pergi makan di tengah malam yang akan memengaruhi waktu istirahat para ahli bela diri lainnya. Hal terpenting adalah semua fasilitas listrik juga dimatikan pada malam hari untuk menghemat daya. Oleh karena itu, penjuru penginapan sudah kosong karena semua ahli bela diri pergi makan. Setelah Valentino dan Erika pergi, suasana di seluruh area penginapan menjadi lebih tenang dan semua lampu dimatikan. Di tengah-tengah ruangan yang gelap, ada 3 orang yang berdiri di depan jendela. Mereka berdiri diam di dalam ruangan gelap itu seperti hantu. Mereka memandang Valentino dan Erika yang berjalan keluar dari koridor di bawah dan melangkah pergi. Setelah itu, mereka bertiga menarik pandangan mereka dan duduk di dalam ruangan untuk berdiskusi. Kakek, karena mereka sudah pergi, aku bisa melakukan rencanaku. Kata Hansen dengan penuh semangat. Pak Justin hanya terdiam, jelas sekali dia sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Hansen menatap Pak Justin dengan penuh harap. Dia juga tidak berani melakukan apa-apa jika kakeknya tidak menganggukkan kepala. Kakek, katakanlah sesuatu. Waktu makan hanya tersisa setengah jam lagi, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Desak Hansen lagi. Pak Justin mengeluarkan sebuah rokok dan menyalakannya untuk dirinya sendiri, lalu mengisapnya perlahan sebelum membuka mulutnya dan berkata, kita harus menghormati siapa saja yang merupakan orang kuat di lingkaran ahli bela diri. Lagi pula, status keluarga dibagi berdasarkan peringkat. Sekarang, keluarga Lowell sudah memasuki peringkat 3 besar. Kalau kita mencari ribut dengan mereka, kita juga akan menjadi musuh seluruh lingkaran ahli bela diri di kota Vero karena perbuatan kita ini dianggap sebagai bentuk tindak kejahatan. Kalau masalah ini sampai terungkap, aku cukup yakin keluarga kita tidak akan bertahan lagi di kota Vero. Kata Pak Justin sambil menundukkan kepalanya dan mengisap rokoknya.